Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan fokus banget buat ngelancarin komunikasi sehari-hari di tempat kerja Kaigo, khususnya soal jadwal kerja. Ada 12 kosakata kunci yang wajib banget kamu hafal. Kalau kamu kuasai ini, dijamin deh ngobrol sama atasan atau teman kerja soal jadwal bakal jauh lebih gampang. Yuk kita mulai. Jadi, udah siap buat latihan? Serius, nguasain kata-kata ini tuh langkah pertama biar kelihatan profesional. Plus, biar nggak ada miskomunikasi soal jadwal. Penting banget kan? Oke, kita mulai dari kata yang paling dasar dulu ya. Kata pertama adalah shifto atau shifto. Gampang kan? Ini dari kata shift bahasa Inggris. Ini dasar dari semua obrolan soal jadwal. Misalnya nih, atasan kamu bilang, "Korega raigetsu no shifto desu." Artinya, ya ini shift buat bulan depan. Coba ucapin bareng-bareng, shifuto. Mantap! Nah, shift itu biasanya kebagi dua. Lihat deh, di kiri ada nikin atau nikin, itu shift siang. Gampang ingatnya, kanjinya itu kanji matahari. Terus yang di kanan ada yakin atau yakin, shift malam, pakai kanji malam. Jadi jelas banget bedanya. Nikin buat siang, yakin buat malam. Selain siang sama malam, ada lagi nih variasinya. Ada yang namanya soban atau hayaban. Ini artinya shift pagi atau giliran yang lebih awal. Kebalikannya, ada osoban atau osoban, ini shift sore atau giliran yang lebih lambat. Jadi, hayaban buat pagi, osoban buat sore. Oke? Lanjut, ini yang penting banget buat kita sebagai pekerja. UQ-QK atau UQ-QK. Ini tuh jatah cuti tahunan kamu dan enaknya kamu tetap digaji. Jadi kalau kamu pengen liburan tapi gaji tetap jalan, nah kata ini yang harus kamu pakai pas ngajuin cuti. UQ-QK. Eits, hati-hati ya. Jangan sampai ketuker sama KOQ atau KOQ. Kalau UQ tadi itu kan jatah cuti pribadi kita. Nah, KOQ ini libur yang emang udah ditetapin buat semua orang. Contohnya kayak libur nasional atau libur mingguan dari perusahaan. Jadi ini libur bersama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget biar kamu nggak salah lapor ke atasan. Ada dua kata buat bilang absen atau nggak masuk kerja dan artinya tuh beda banget. Yuk kita bedah satu-satu. Di sebelah kiri ada ketkin atau kekkin. Ini artinya absen karena alasan umum ya, alasan pribadi gitu. Tapi kalau kamu absen karena sakit, kamu harus pakai kata yang di sebelah kanan, byokets atau byoketsu. Lihat deh, ada kanji penyakitnya. Jadi ingat ya, pas lapor, kalau kamu sakit, bilangnya byoketsu, ya. Nah, ini soal disiplin waktu. Kalau kamu amit-amit datang terlambat, itu disebutnya chikoku atau chikoku. Sebaliknya, kalau kamu ada urusan mendadak dan harus izin pulang lebih awal, istilahnya adalah sotai atau sotai. Semoga sih nggak sering-sering ya, tapi penting banget tahu istilah yang benar pas lapor. Kata terakhir, ini soal administrasinya nih. Kalau mau ngajuin cuti atau izin pulang awal, kamu biasanya perlu ngisi yang namanya Shinsesho atau Shinsesho. Ini tuh formulir permohonan. Jadi semua pengajuan resmi lewatnya ya Shinsesho ini. Oke, waktunya kita ulang cepat. Aku sebutin bahasa Jepangnya. Coba kamu tebak artinya dalam hati sebelum aku kasih tahu. Siap? Yuk. Shifto, shift. Nikkin, shift siang. Yakin, shift malam. Haibang, shift cepat. Osobang, shift lambat. UQ-QK, cuti berbayar. KOQ, libur resmi. Kekkin, absen. Byoken, cuti sakit. Ochikoku, terlambat. Hotai, pulang lebih awal. Terakhir, Shinsesho, formulir permohonan. Keren! Sekarang kamu siap buat kuisnya. Nah, sekarang ayo kita tes sedikit. Seberapa nempel nih kosakata tadi? Tenang aja, ini cuma buat latihan kok. Kita mulai, kuis cepat. Pertanyaan nomor 1, gampang nih. Apa istilah dalam bahasa Jepang untuk shift malam? Aku hitung ya, 3, 2, 1. Betul banget, jawabannya yakin atau yakin. Ingat kanji malamnya kan? Bagus, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal kedua. Kamu mau ambil jatah liburan, tapi tetap mau digaji. Istilah cuti yang harus kamu pakai adalah? Tepat sekali, jawabannya UQ-QK. UQ-QK. Ingat ya, ini hak kamu loh sebagai pekerja. Lanjut, pertanyaan ketiga. Coba jelasin, apa sih beda utamanya antara kekkin,
Kekin, dan Byonketsu, Byoketsu. Jawabannya Kekin itu absen karena alasan umum, sementara Byoketsu itu khusus untuk absen karena sakit. Ini penting banget dibedain pas lapor ya. Lanjut, soal nomor 4. Istilah untuk pulang lebih awal dari jadwal itu apa hayo? Benar, jawabannya sotai atau sotai. Semoga kita nggak perlu sering-sering pakai kata ini ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Formulir yang kamu isi buat ngajuin cuti itu namanya apa? Tentu saja jawabannya adalah Shinseisho atau Shinseisho. Selamat, kamu berhasil nyelesain kuisnya. Gimana, benar semua kan? Jadi kita simpulin ya poin-poin kuncinya. Pertama, kamu harus paham jenis-jenis shift. Kedua, bisa bedain jenis cuti sama absen. Ketiga, jaga disiplin waktu. Jangan telat atau pulang duluan tanpa izin. Dan keempat, selalu pakai Shinseisho buat semua urusan administrasi. Cuma 4 poin ini kok kuncinya. Nah, sebagai penutup, coba deh kamu pikirin, dari 12 kata tadi, kata mana sih yang kayaknya bakal kamu pakai pertama kali nanti di tempat kerja? Karena cara terbaik buat hafal itu ya dengan dipraktekin langsung. Makasih banyak ya udah belajar bareng hari ini, sampai ketemu di panduan berikutnya.